Jadi ketika teman-teman ngoding di kerjaan gitu ya, beda dengan ngoding di kampus. Mungkin di kampus diajarin ngodingnya cuma Java doang tuh, ya. Tapi kalau udah di industri, teman-teman nggak bisa ngoding pakai Java tok doang gitu. Perlu yang namanya library atau framework, at least framework sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Di sini anak Nusa Putra mana? Oke. Anak mana lagi sih? Politeknik ya? Politeknik mana? Oke. Unikom ada Unikom? Nggak ada. Itu kampus saya sih, BTW. Ya selain Nusput, Politeknik mana lagi? Ada lagi? Ini dari mana? Oh. Biasanya kan kalau pemateri itu atau orang yang ngomong di depan perkenalan dirinya dulu ya. Gua pengen kenalan dulu sih sama teman-teman gitu ya. Makanya gua sebut tadi gua nanya ke Kang Rinaldi, ke teman-teman ID Klotos, ini pesertanya siapa gitu kan? Oh mahasiswa. Mahasiswa dari mana? Ada dari Nusa Putra, ada dari Politeknik, dari mana lagi gitu ya. Nah, cocok banget dengan materi yang gua mau share di sini gitu ya. Jadi idenya adalah pengen sharing aja sih sebenarnya ya, terkait skill dunia kerja IT yang mungkin ya tidak dipelajari atau tidak ditemukan ketika semasa di kampus gitu. BTW tadi sudah diperkenalkan juga oleh MC ya bahwa nama saya Alfira Muhammad. Cuman kalau nama panggung saya itu Alfimu tuh, biar kalau suka main TikTok kan, main Instagram, silahkan di follow ya @alfi.mu. Itu saya meskipun tidak rajin bikin konten, adalah yang FVP lah ya. Konten-konten di situ gitu. Jadi sharing-sharing terkait coding gitu ya. Terkait apa itu ada di situ. Introduction-nya gue mau jelasin dulu terkait ini ada kata kuncinya adalah gap ya. Karena sebenarnya di semua bidang lah ya, semua bidang tuh kalau misalnya ketika teman-teman lagi kuliah gitu ya, terus teman-teman masuk ke industri IT, ke industri sesungguhnya, pasti ada namanya jarak gitu. Ada kekosongan di tengah, itu yang disebut dengan gap gitu. Cuma kenapa gua pengen jelasin di introduction atau di awal, karena memang realitanya ya, gap antara khususnya di bidang IT ya, perkuliahan IT dengan yang di dunia IT itu sangat-sangat jauh teman-teman. Jadi itulah pentingnya teman-teman hadir di acara-acara seperti ini gitu ya, untuk mengisi kekosongan tersebut. Boleh lanjut? Boleh. Nah, ini mau pakai analogi kelihatan nggak sih? Oh itu ya, lebih kelihatan ya. Nah, di situ kalau teman-teman lihat di sebelah kiri kan ada analoginya kalau teman-teman lagi masak gitu ya. Kalau misalnya mungkin teman-teman ngoding di kuliah gitu ya, itu mungkin mirip dengan itu tahu nggak teman-teman siapa itu? Si anaknya Mas Joko ya, yang dia itu makan apa sih? Sushi tapi digoreng gitu. Itu jadi intinya sih kalau misalnya teman-teman ngoding di kuliah itu teman-teman bebas gitu. Kayak gimana asal tugasnya selesai, kan kalau teman-teman biasanya gitu kan. Ada deadline besok, selesai tidak selesai dikumpulin kan. Nah itu mirip kayak gitulah. Jadi nggak ada patokan. Selama misalnya codingannya jalan di laptop teman-teman atau at least di laptopnya dosen, itu tidak jadi masalah. Beda dengan Chef Juna ya yang masak di di chef profesional gitu ya. Tentu itu ada aturannya ya. Ketika misalnya kita teman-teman ngoding di kantor gitu ya atau di industri, ada standarnya ya, ada code styling sebutannya, ada ya kita perlu mikirin scalability-nya, gimana caranya nanti si aplikasinya ketika udah di develop itu mampu menampung gitu ya, menampung traffic yang mungkin dari puluhan, ratusan, ribuan bahkan jutaan gitu ya user sekaligus. Kemudian juga harus clean code gitu, harus bersih gitu. Jadi teman-teman ngoding nggak ngasal gitu ya, nggak kayak teman-teman kuliah yang itu yang tidak selesai dikumpulkan itu gitu. Di awal nih gue mau coba nanya deh ke teman-teman yang turun ya. Di sebelah kiri ini ada logo-logo, sebelah kanan juga ada logo-logo. Mungkin
Yang sebelah kiri mungkin teman-teman akan temuin gitu di kampus. Tapi yang kanan ini jarang banget diajarin di kampus, gitu ya. Yang kiri ini adalah sebuah bahasa pemrograman ya. Di situ ada Java, ada Python, ada JavaScript. JavaScript sama Java beda ya. Terus ada SAMPP atau SAM atau apalah itu nyebutnya. Ini ada Spring Boot ya. Spring Boot ini framework dari Java gitu ya. Jadi ketika teman-teman ngoding di kerjaan gitu ya, beda dengan ngoding di kampus. Mungkin di kampus diajarin ngodingnya cuma Java doang tuh, ya. Tapi kalau udah di industri, teman-teman nggak bisa ngoding pakai Java tok doang gitu. Perlu yang namanya library atau framework, at least framework sih. Jadi salah satu yang kita pakai adalah Spring Boot gitu ya. Misalnya teman-teman ngoding pakai JavaScript untuk bikin backend ya. Nah itu mungkin di kampus oke lah bisa pakai JavaScript biasa, Node.js gitu ya. Tapi ketika udah di industri, teman-teman harus ada standarnya. Kita minimal pakai ada Express.js mungkin, ada Nest.js. Nah ini logo apa teman-teman? Yang di ujung kanan ini? Keterlaluan kalau nggak tahu ya ini. Ini kenapa ditaruh di sini berdampingan dengan SAMPP? Nah, SAMPP kan dia untuk ngoding di lokal ya. Teman-teman ketika bikin aplikasi PHP atau Laravel, kan tadi ketika teman-teman ngerjain tugas kuliah, paling enggak jalan lah di SAMPP gitu ya. Tapi kalau di industri nggak bisa gitu kan, masa kita ngasih aplikasi laptop kita ke user gitu ya. Tentu kita harus naikin dulu nih ke cloud gitu ya, bisa pakai di cloud host gitu ya untuk layanannya gitu. Oke. Nah ini apa nih? Baik banget ya. Ini biasanya anak-anak IT ada di sini udah kelihatan nih. Yang anak IT stiker-stikernya makin banyak makin jago gitu ya. Ini semua teman-teman pasti tidak bisa dipelajari semuanya di kampus. Bahkan ketika kerja pun ya, nggak mungkin lah kita bisa menguasai ini semua gitu. Tapi semakin banyak yang kita kuasai, ya semakin jago dong. Semakin kita bernilai di mata perusahaan misalnya. Jadi inilah yang gua sebut dengan gap gitu ya. Mungkin di kampus itu teman-teman nggak akan diajarin tuh ini kayak apa nih, Express.js. Di sini ada apa nih? Yang gajah apa tuh gajah? Yang gajah. Postgre betul. Nah kalau kayak gitu gimana dong? Terus sia-sia dong gua kuliah keluar ratusan juta gitu ya. Kalau misalnya ternyata apa yang diajarin di kampus tuh tidak inline dengan yang dipakai di perusahaan gitu. Jangan khawatir karena sebenarnya ini berkesinambungan ya. Jadi ini analoginya lagi-lagi analoginya ya. Kalau misalnya teman-teman belajar di kampus itu at least diajarin gimana caranya bikin fondasi sebuah bangunan atau gedung gitu ya. Itu penting. Kalau misalnya teman-teman belajar bikin gedungnya doang kan roboh kan. Nah, teman-teman kuliah di apa sih jurusannya? Informatika gitu ya. SI, teknik komputer, apalagi sih jurusan-jurusan IT itu sekarang? Ada AI nggak sih? Ada AI sekarang? Ada ya? Ada. Ya itulah ya, dengan jurusan yang banyak itu, paling enggak diajarin gimana cara bikin fondasinya. Diajarin nggak kayak struktur data gitu kan, diajarin algoritma pemrograman, kalkulus yang pusing itu. Tapi tidak perlu khawatir karena ketika teman-teman udah bisa bikin fondasinya, nanti seiring berjalannya waktu teman-teman belajar gimana cara bikin bangunan di atasnya. Itulah yang disebut dengan learning by doing. Ketika teman-teman udah kuat fundamentalnya gitu ya. Mungkin dulu belajar Java, C++ gitu ya. Sebulan baru ngerti misalnya. Atau 3 bulan, 6 bulan gak ngerti-ngerti misalnya. Nah nanti kalau udah dikuasai, misalkan teman udah jago di Java gitu. Pindah ke bahasa pemrograman yang lain, katakanlah bahasa Dart gitu ya, yang baru. Ya itu paling kalian teman-teman butuh seminggu 2 minggu untuk bisa menguasai bahasa pemrograman baru tersebut. Karena teman-teman udah punya basic di yang lain kan. Sehingga teman-teman kopas saja tuh pemahamannya. Jadi seperti itu ya teman-teman, jangan merasa khawatir. Oke, ini tabel-tabel yang mungkin lebih detail. Jadi kalau misalnya teman-teman di kampus ya, di kampus itu mungkin tadi dijelasin ya, mungkin diajarin yang bahasa pemrograman dasar doang, C++, Java, Python, SQL yang basic gitu ya. Tapi kalau di industri teman-teman udah berbentuk, udah dipakai yang framework, yang spesifik. Kayak misalnya teman-teman ngoding pakai JavaScript, ya nanti pakai React gitu ya. Mau ngoding pakai Java, pakainya Spring Boot.
Oh ini Golang sih bahasa pemrograman baru yang lumayan ngetren nih sekarang di industri. Nah ini teman-teman mungkin diajarnya SQL nih, diajarin kayak apa sih kardinalitas apa sih, yang kayak gitu-gitu, yang normalisasi database gitu ya. Nah nanti teman-teman di industri ada pilihan lain, varian lain gitu, nggak cuma SQL, ada namanya NoSQL gitu kan. Terus teman-teman nih yang sering kali ke skip tuh DevOps sih sebenarnya. Jadi teman-teman tadi ilmu-ilmu penting nih teman-teman rajin ke sini ya. Nanti diajarin gimana cara deploy, gimana cara set up server mungkin. Nah ini DevOps penting juga. Lingkungan kerja mungkin cenderung ini ya, cenderung homogen apa sih sebenarnya orang-orangnya gitu. Teman-teman kayak bikin tugas, jelasin ke dosen, jelasin ke teman kan mereka mungkin paham ya dengan apa yang teman-teman teman-teman katakan. Tapi kalau di kerjaan teman-teman bertemu dengan entitas manusia yang banyak gitu, yang tidak semuanya paham IT gitu. Jadi Anda teman-teman mungkin nanti akan bekerja sama dengan yang memang udah spesifik tugasnya. Ada product designer, ada QA engineer, dan biasanya kita pakai Scrum. Nah ini teman-teman mungkin bisa di keep ya keywordnya ya, Scrum. Itu salah satu metodologi yang sering dipakai di startup, di industri untuk manajemen project lah. Nah hard skillnya misalnya teman-teman dulu waktu kuliah ya udah nulis codingan selesai gitu kan. Teman-teman kalau misalnya di kerjaan harus ngerti GitHub atau sebutannya version control ya. Lagi-lagi deployment perlu tahu dan troubleshooting. Jadi teman-teman ketika udah aplikasinya udah dirilis, ya teman-teman harus bisa memaintain gitu. Oke. Ini kita masuk ke yang lebih detail, part 1. Kita bahas terkait non-technical skill yang mungkin teman-teman perlu kuasai gitu ya. Tapi poin pertama adalah terkait problem solving ya, atau critical thinking. Jadi teman-teman ketika misalnya di kampus kan enak ya, soalnya udah jelas gitu. Teman-teman dikasih soal, coba bikin ini step by step udah jelas gitu. Tapi kalau di kerjaan, klien kadang-kadang bingung. Dia mau bikin sesuatu, tapi dia juga bingung mendeskripsikannya. Nah itu kita perlu yang namanya problem solving dan critical thinking. Gimana caranya kita mampu memecah masalah yang kompleks menjadi hal-hal yang lebih kecil, lebih detail, dan bisa dieksekusi. Gitu. Terus berikutnya nanti kita juga perlu bisa mengurutkan ya priority dari tadi misalkan tas-tas kecil itu udah banyak misalnya ada 10 katakanlah, teman-teman perlu prioritaskan mana yang teman-teman bisa kerjakan lebih dulu. Nah ini baru meme-nya yang benar ini. Communication skills itu juga penting karena tadi lagi-lagi nggak semua orang di kantor itu ngerti terminologi IT gitu ya. Ibarat Anda ngobrol sama entitas lain gitu ya, manusia lain. Karena mereka perlu kita ditantang untuk ini. Kita ditantang untuk menjelaskan teknis, tapi yang orang yang di samping ini nih perlu paham apa yang teman-teman sampaikan gitu. Misalnya contoh, teman-teman nih klien nanya nih, gitu kan, Mas ini aplikasinya kapan bisa dipakai gitu kan? Terus kita punya kendala bahwa ini aplikasinya belum deploy ke server katakanlah ya. Nah kalau teman-teman pakai kata deploy ke server gitu ya, mungkin bakal loading dulu tuh si kliennya kan, ini apa maksudnya deploy server gitu kan. Maka teman-teman bisa ubah tuh bahasanya. Ya ini mau dinaikin dulu ke server. Nah itu bahasa warung lah ya. Itu bisa kita pakai tuh untuk misalkan menjelaskan hal-hal yang rumit gitu ya ke orang-orang yang mungkin backgroundnya bukan IT gitu. Karena kan teman-teman tadi ya lagi-lagi bersinggungan dengan orang-orang yang cross fungsional gitu. Dengan klien, dengan bos, bahkan bos kadang-kadang juga nyebelin tuh. Dia nggak ngerti terminologi IT kadang-kadang. Terus ya tadi mampu menjelaskan ide teknis dengan bahasa sederhana ke tim non teknis gitu. Atau bahkan ke sesama teknis pun rumit gitu. Kita kadang-kadang punya keyword yang sama, tapi di kepala kita beda gitu. Nah ini susah juga nih. Teman-teman nyebut kata A misalnya, di kepala teman-teman ini bentuknya ini gitu, tapi di kepala orang lain lagi gitu. Nah itu kadang-kadang susah tuh. Jadi communication skills penting ya, teman-teman. Semakin banyak kamus di kepala teman-teman gitu ya, semakin banyak teman-teman bisa menganalogikan kata-kata yang rumit gitu ya,
itu lebih bagus gitu. Terus yang terakhir nih penting juga nih, jadi teman-teman perlu bisa menyampaikan ya status pekerjaan teman-teman gitu. Kalau misalnya ada kendala ya tidak apa-apa dijelaskan gitu ya. Kalau misalkan kita udah janji seminggu gitu kan, ternyata di tengah jalan ada kendala segala macam, nah itu kan perlu disampaikan ya. Nah itu ada seninya tuh, kalau misalnya kita biar supaya kita tetap profesional gitu. Nah ini zamannya AI ini, ada sebutannya ownership accountability. Jadi teman-teman sekarang udah gampang ya. Dulu kan zaman gua masih kopas di Stack Overflow nyari-nyari tuh. Teman-teman sekarang suruh si AI itu, ChatGPT apalah gitu, kursor gitu, ngoding jadi gitu. Bahkan nanti kita prakteknya ngoding pakai AI ya nanti ya, biar cepet. Tapi yang perlu teman-teman pahami ada namanya accountability gitu. Jadi teman-teman ketika minta AI nggak masalah sebenarnya. Meskipun kalau lagi di tahap belajar sih kurang direkomendasikan ya pakai AI. Tapi kalau bisa untuk productivity biar cepat gitu ya, itu nggak jadi masalah. Tapi perlu dipahami bahwa ada pemindahan tanggung jawab gitu ya, dengan apa yang ditulis sama AI gitu ya, dengan apa yang teman-teman push ke GitHub-nya kerjaan teman-teman gitu. Jadi ketika teman-teman udah kopas gitu ya, orang udah nggak peduli ini buatan AI atau buatan teman-teman gitu. Yang orang tahu adalah Anda tercatat tuh di sini di Git Blame tuh. Oh ini di line ke-4 si Brad tuh nulis ini gitu kan. Padahal si Brad waktu itu mungkin masih pakai AI tuh bikinnya gitu. Tapi mungkin di line ke-4 ini suatu saat bikin masalah gitu. Bikin bug, bikin kerugian bahkan. Nah, tanggung jawabnya ada kecatat di situ gitu. Jadi pentingnya teman-teman ketika misalnya kopas ya codingan itu perlu di-review lagi gitu. Dibaca lagi. Pastikan yang di copy itu teman-teman paham gitu. Jadi itu AI itu ngebantu buat teman-teman nulis lebih cepat aja ya, tapi tidak menghilangkan proses review code-nya. Simpelnya sih gini, simpelnya teman-teman kalau pakai AI atau misalnya ngopi dari Stack Overflow, pastikan teman-teman paham apa yang teman-teman kopas. Jangan sampai kopas tapi nggak paham, itu bahaya. Ini the consultancy mindset. Jadi kalau tadi soft skill, sekarang salah satu yang penting dipelajari juga terkait konsultansi mindset. Jadi Indo lebih ke mindset sih. Yang pertama adalah itu gambarnya Tony Stark ya. Jadi teman-teman mungkin orang-orang IT biasanya pengen pamer tuh, pamer skill gitu. Ketika misalnya ada permintaan bikin software gitu ya, bikin solusi IT, mikirnya kejauhan kadang-kadang. Mikirnya pengen keren aja kayak Tony Stark gitu ya, bikin Jarvis. Padahal sebenarnya katakanlah kebutuhannya cuma bikin landing page gitu. Misalnya ya, teman-teman ketemu klien gitu, terus dia butuh, wah gue pengen bikin landing page buat ngebantu masarin produk gue lebih luas nih gitu kan. Terus teman-teman, oke, landing page dibikin pakai React.js gitu. Oke, ini pakai yang keren pakai ini Angular misalnya. Nah itu kan tidak tepat sasaran ya teman-teman. Kalau misalnya kayak gitu berarti teman-teman tidak berpikir cost efektif gitu. Jadi penting untuk memilih gitu ya solusi yang tepat, bukan yang keren-kerenan gitu. Jadi fokusnya ke, kalau teman-teman udah ngomongin cost efektif adalah fokus ke efisiensi biaya, waktu, dan kemudahan maintenance. Jadi katakanlah tadi landing page case-nya ya, mungkin teman-teman bisa pakai yang udah jadi aja kayak WordPress atau yang website yang sekarang ada Scarlett kalau nggak salah ya. Kalau anak-anak di sosial media spesialis bisa pakai Scarlett gitu. Atau pakai HTML biasa aja yang statik gitu. Itu udah cukup gitu. Karena kan dia lebih biayanya lebih murah juga kan, cuma host satu halaman statik gitu kan. Bahkan bisa gratis gitu, pakai GitHub Pages, pakai Vercel. Dan maintenance-nya lebih mudah dibanding kalau teman-teman pakai Angular, pakai React yang high apa ya sebutannya, yang maintenance-nya rumit gitu ya, itu malah bikin teman-teman keblinger gitu. Jadi penting juga poin kedua ya, kuasai berbagai macam tech stack. Yang tadi di awal kan ada banyak banget logo-logo ya. Nah itu nggak apa-apa, pelan-pelan teman-teman pelajari supaya teman-teman bisa memberikan solusi gitu ketika di kerjaan gitu ya, memberikan solusi yang tepat sesuai dengan kebutuhan. Nah ini Roro Jonggrang biasanya kita bilangnya ya. Teman-teman kalau misalkan di industri kadang-kadang klien udah ngotak sih memang.
baru ngasih requirement hari ini, besok harus bisa dilihat, di review gitu. Kita butuh yang namanya adaptasi yang cepat. Jadi bahkan kadang-kadang ini pengalaman mungkin masih sharing, gue sharing aja. Sempet waktu itu diminta bikin aplikasi multi-platform. Multi-platform itu berarti kita ngoding satu kali, tapi nanti bisa dirilis di iOS gitu ya, di Android, bahkan di web gitu ya. Nah, waktu itu bisanya saya bisanya waktu itu pakai React Native gitu. Tapi si klien minta pakai Flutter. Nah, udah dicoba kan, nego gitu. Pakai React Native aja gitu kan, karena kebetulan sekarang bisanya itu gitu. Terus supaya biar lebih cepat aja kan. Dia sebulan tuh minta beresnya kan. Tapi dia minta pakai Flutter gitu. Nah, mau nggak mau karena memang lumayan kan harga ini projectnya, mau nggak mau belajar tuh Flutter. Jadi kita sebutnya learning by doing tadi gitu. Kita handle project sambil kita belajar hal baru. Nah ini yang disebut dengan adaptasi ya. Jadi seringkali kita ditemuin hal-hal seperti ini. Bahkan mostly seperti ini sih sebenarnya. Jadi teman-teman jangan khawatir tadi dengan logo-logo yang banyak itu bisa dipelajari seiring berjalannya waktu. Gitu. Nah tadi cerita yang tadi, jadi dan juga nggak ngasal gitu ya membuat keputusan untuk ngambil project tersebut. Karena banyak pengalaman udah pernah pakai React Native. At least ketika pindah ke Flutter itu cuma beda bahasa doang gitu ya. Nah jadi waktu itu sekitar 2 minggu belajar Dart, belajar Flutter, 3 bulan ngerjain projectnya. 3 minggu ngerjain projectnya selesai gitu. Nah itu dengan ini yang perlu dipahami terkait adaptasi. Nah ini juga terkait stakeholder management. Nim. Kalau lagi-lagi kita bersinggungan dengan banyak orang ya, tipe orang gitu. Kita diminta gitu ya. Kadang-kadang klien atau misalnya user itu minta sesuatu, tapi dia sendiri bingung mendefinisikannya gitu. Nah, kalau teman-teman punya mindset konsultasi yang bagus gitu ya, sebagai konsultan IT gitu ya, itu teman-teman nggak hanya menggali, mempertanyakan ya apa yang dia mau gitu, tapi kita perlu gali sebenarnya ini klien tuh kebutuhannya apa gitu. Jadi kadang-kadang klien sendiri bingung dengan apa yang dia mau gitu. Padahal sebenarnya kebutuhannya lain dengan apa yang dia mau gitu. Jadi teman-teman perlu mampu untuk menggali requirement gitu ya dari kebutuhan klien. Kemudian yang kedua terkait membangun trust ya. Jadi teman-teman ketika udah ngomongin kerjaan tentu perlu memelihara ini ya, trust gitu, kepercayaan orang-orang atau bos kalian gitu ya, atau user kalian, klien kalian, dengan cara paling simpel sih komunikasi terkait estimasi kapan selesai sih, itu biasanya tantangan di situ. Dan kita ngasih solusi yang sesuai ekspektasi mereka. Oke, part 3. Ini terkait hard skill, engineering practice. Nah, ini yang paling pertama adalah Git ya, atau sebutannya version control. Teman-teman kalau misalnya masih bingung, version control itu apa? Sesimpel kalau teman-teman pakai aplikasi Word kan sekarang itu kan udah bisa lihat history ya. Benar ya sih? Atau Google Docs deh. Google Docs kan. Misalnya teman-teman ngerjain tugas gitu ya, tiba-tiba acak-acakan nih gitu kan si dokumennya. Teman-teman pasti buka history kan, ini siapa ya yang ngacak-ngacak gitu ya. Yeah. Nah itu version control sebutannya. Cuma kalau di konteksnya perkodingan duniawi, itu kita sebutnya Git ya. Kita sebutnya dengan Git. Jadi Git itu membantu perubahan code, bisa tahu 5W 1H gitu. Apa yang diubah gitu. Siapa yang ngubah, di mana diubahnya, dan bagaimana itu codingannya berubah. Jadi lengkap ya kalau misalnya teman-teman pakai Git untuk tahu historical codingan teman-teman. Karena kita kalau udah di kerjaan pasti kolaborasi mau nggak mau ya. Jadi kalau teman-teman ini ya pro jongrang atau apa gitu yang jago sendiri gitu ya, Superman gitu, yang ngoding sendirian. Tapi kalau di kantor, di startup, di mana gitu ya, mostly sih tim gitu. Teman-teman bakal dispesialisasi
ke masing-masing gitu. Teman-teman misalnya jago tampilan gitu ya. Ya itu mungkin jadi front end developer. Teman-teman jago query gitu ya. Itu mungkin teman-teman jadi apa? Kalau query jadinya apa? Jago ngolah logic. Jadinya apa biasanya? Back end ya. Terus malas ngoding tapi pengen tetap kerja di IT gitu. Bisa jadi QA. Jadi QC lah kalau orang bilangnya ya. Kalau orang industri lain gitu. Kita bisa jadi quality assurance yang ngetes aplikasi itu. Pengen nyuruh-nyuruh doang jadi project manager aja, itu bisa juga. Nah itu contoh platform dari Git ini, balik lagi ke Git ya. Contoh platformnya itu ada GitHub, ada GitLab, ada Bitbucket. Jadi kalau teman-teman bingung nih, Git itu apa ya? Git itu ya lebih bahasa generiknya ya. Nah platformnya ada GitHub, ada GitLab, ada Bitbucket dan lain-lain. Mungkin kalau kalau yang diajarin di kampus mungkin tahunya cara nge-clone dulu deh. Nge-clone itu berarti ada codingan, ada GitHub orang, kita pengen copy ke laptop kita, itu namanya clone. Ketika udah di-clone, kita mau update gitu ya. Nah, itu kita perlu commit gitu. Nanti kita belajar di akhir ya terkait Git. Terus kita pengen upload. Nah, itu istilahnya push. Mungkin paling basic itu ya. Tapi kalau udah di industri, udah ngomongin yang lain nih, ada namanya branch strategy. Jadi branching strategy ya. Jadi dari segi penamaan branch gitu ya, flow di tim IT itu perlu diperhatiin, perlu disepakati gitu. Jadi jangan sampai tiba-tiba ada orang yang bisa naikin codingan dia langsung ke production gitu ya. Nah itu nggak bisa kayak gitu biasanya. Kita perlu ada namanya branch strategi. Branch itu apa sih? Branch itu kayak analoginya teman-teman kalau nonton Avengers ya, itu timeline ya. Ada timeline tuh. Ada timeline 1 gitu kan, si Dr. Strange pindah ke timeline 2, timeline 3 gitu ya. Nah itu mirip kayak gitulah. Kalau merging berarti dia menggabung. Jadi kayak si Dr. Strange gitu ya, ngacauin dimensi mana gitu. Jadi kan nyatu tuh si timeline-nya. Nah itu branch gitu, itu merge gitu. Kalau cherry pick dia lebih ke kita nyomot gitu. Ada komitan dari timeline orang gitu ya, kita pengen copy ke timeline kita. Nah itu cherry pick. Nah ini paling enggak yang kalau pengalaman gue ya, dengan 3 ini sih udah aman tuh di kerjaannya, menguasai 3 ini gitu. Oke, terakhir lagi-lagi terkait deployment. Jadi teman-teman, ketika teman-teman memutuskan jadi programmer ya, teman-teman juga perlu mikirin sebagai DevOps juga gitu. Jadi teman-teman ketika ngoding gitu ya, bikin aplikasi, perlu mikirin aplikasinya ketika dirilis atau kita sebutnya deploy. Jadi ketika saat kita mau rilis gitu ya, kan kita perlu naikin ke server ya. Itu beda tuh teman-teman. Ngeran di lokal gitu ya. Teman-teman tadi kayak yang tadi di awal ya ada SAM ya. Mungkin teman-teman tinggal running itu. Betul gue sebel sih sama SAM karena waktu dulu ada pengalaman sama yang gak enak tuh untuk skripsi tuh. Tiba-tiba di error gitu. Jam berapa? Jam 9 skripsi, sidang skripsi. Jam 7-nya dia error gitu. Untung langsung uninstall, ada backupan database-nya. Jadi paling enggak kalau sekarang sih kayaknya anak-anak mahasiswa IT dimintanya naik ke server ya, di deploy ya, ke cPanel lah paling enggak. Nah itu, jadi teman-teman harus paham gimana caranya nanti ketika udah nge-develop aplikasi, itu gimana caranya naikin ke cPanel katakanlah gitu ya. Nah ini proses development dan deployment mindset. Poin kedua adalah memahami perbedaan environment. Environment itu apa tadi? Sesimpel teman-teman ada di lokal, laptop teman-teman, ada environment yang namanya di production. Production itu artinya aplikasinya dipakai oleh user. Tapi selain ada di lokal dan di production, ada lagi nih, ada development, ada beta or staging, dan lain-lain. Paling enggak keempat inilah. Jadi teman-teman kalau nge-develop aplikasi biasanya step-stepnya kayak gini. Teman-teman ngerjain dulu di laptop kan, pastiin di lokal teman-teman aman gitu kan. Terus teman-teman naikin ke server development biasanya. Supaya nanti bisa dipakai oleh tim lain juga. Jadi teman-teman pastiin juga aplikasi jalan di development gitu ya.
Nah, sebelum ke production, teman-teman perlu naikin dulu ke yang tengah-tengah, ada beta atau staging. Itu kayak perantara antara development dan production. Jadi dia itu kayak database-nya pakainya user gitu ya, database yang dipakai oleh user, tapi versi aplikasinya yang baru teman-teman rilis atau teman-teman develop sendiri. Jadi teman-teman perlu paham perbedaan environment ini. Nah, dengan gimana caranya kita menghandle perbedaan environment ini? Ini biasanya kita sebut dengan file configuration, atau kalau teman-teman ngoding Laravel kan ada file.env ya, bener nggak? env. Nah itu tuh file di mana kita menyimpan kredensial itu kayak username, password, database gitu ya, endpoint, misalnya teman-teman ada integrasi ke server lain gitu, dan yang lain-lain. Itu kita taruhnya di yang namanya file konfigurasi atau environment. Jadi nanti file itu beda-beda antara yang di lokal, di development, di beta, di production. File codingnya sama, tapi yang membedakan adalah file konfigurasinya. Supaya tahu, misalnya kalau di production ya pakai database yang beneran gitu ya, yang dipakai oleh user. Kalau misalnya environment-nya di development, pakainya database yang dipakai oleh tim-tim internal gitu. Dan yang ketiga, poin terkait automation. Nah, ini perlu paham terkait CI/CD. CI itu berarti ada automation untuk ngetes gitu ya. Jadi ketika teman-teman beres ngedevelop sebuah aplikasi gitu kan, itu kan teman-teman perlu dites ya. Sebelum dites sama orang, biasanya kita bisa pakai automasi gitu. Jadi kita bisa otomatis gitu. Nah, ini disebutnya CI. Kalau CD dia lebih ke ketika udah lolos di tes, udah berhasil di compile, di build, tinggal siap di deploy atau dinaikin ke server. Biasanya itu sebutannya CD gitu. Yang ini juga terkait infrastruktur. Teman-teman mungkin nggak diajarin nih infrastruktur. Apa itu host, apa itu domain, apa itu SSL, apa itu yang lain-lain gitu ya. Nah teman-teman, ini mungkin perlu ini yang nggak diajarin di kampus nih. Hal-hal seperti ini nih. Jadi teman-teman harus belajar sendiri gitu. Jadi tadi kuasai CI/CD pipeline ya, terutama kuasai tools-tools yang ketiga ini nih, ya. Docker. Ada namanya terkait Docker. Ini udah rumit sih bahasanya. Ini yang paling enggak inilah cPanel nih. cPanel, Plex ya. Itu biasanya teman-teman kalau pakai PHP pakai itu gitu. Tapi kalau misalnya aplikasi udah dibangunnya pakai Golang, pakai Java, pakai apa, teman-teman harus belajar ini. Docker sama Kubernetes paling enggak. Ini teman-teman wajib sekarang kalau teman-teman mau jadi developer ya. Harus paham Docker, harus paham VPS, harus paham cPanel. cPanel sih opsional sih. Kalau teman-teman programmer PHP mungkin perlu ya. Oke, lanjut. Oke, ini poin terakhir teman-teman. Poin terakhir dari hard skill ya. Terkait skill maintenance dan troubleshooting. Jadi kalau mungkin teman-teman tadi di awal ya kita bahas analoginya ya, perbedaan di kampus sama di kerjaan adalah teman-teman ketika ngumpulin tugas kan selesai ya, dosen tinggal menilai. Tapi kalau misalnya udah di kerjaan, tidak, itu baru awal tuh. Baru awal dari segalanya. Jadi teman-teman ada namanya maintenance gitu, maintenance. Jadi ketika misalnya aplikasi dirilis, kan kita tentu meminimalkan bug yang ada ya aplikasinya supaya tidak ada bug. Tapi tidak mungkin nol gitu, pasti ada aja bug gitu. Makanya kita perlu memasang yang namanya log ya. Log itu wajib hukumnya. Log itu kayak ibaratnya diary ya, buku diary gitu. Kayak catatan-catatan gitu dari aplikasi kita. Jadi kalau misalnya ada isu, yang pertama kali kita cek adalah log gitu. Jadi kalau teman-teman ada di komplain sama user, Mas ini kok nggak bisa submit form ya gitu misalnya. Teman-teman bisa ngecek di log, ini errornya kenapa, nanti ketahuan di log. Nah lebih modern lagi kalau teman-teman pakai yang dua ini, ada namanya APM, Application Performance Monitoring, sama RAM, Real User Monitoring. Ini tujuannya tetap untuk nge-tracking ya. Kalau log itu kan cuma kayak satu file, isinya sangat tidak jelas ya. Tapi kalau APM sama RAM itu lebih detail lagi, lebih enak dipakainya.
Jadi tujuannya sebenarnya kalau APM itu berarti untuk back end biasanya. Kalau teman-teman back end developer harus tuh pasang yang namanya APM. Jadi teman-teman ketika misalnya ada isu bisa ketahuan tuh ini tuh request dari usernya apa gitu ya. Kan kalau back end kan API ya teman-teman ya. API itu, REST API. Nah itu kita perlu tahu request dari user itu apa, kita bisa tahu di APM. Terus kita bisa tahu yang dijalankan oleh codingan kita seperti apa, itu ketahuan juga di APM. Teman-teman bisa coba searching aja tuh, Kibana, Elastic Kibana. Cari aja di Google, gimana gambaran aplikasinya ya. Itu kelihatan banget, semua historical aplikasi kita itu di APM ada. Nah, kalau RAM atau Real User Monitoring, ini lebih ke anak-anak front end. Gitu ya. Jadi teman-teman, anak-anak front end bikin aplikasi pakai apa misalnya? React.js misalnya. Terus ada user complaint nih, kok ini halamannya nggak bisa dibuka ya gitu ya, misalnya. Nah teman-teman ngecek ke sini, ke Sentry misalnya contoh platformnya. Ini lebih ke kayak hasil rekaman gitu loh, kayak CCTV lah. Jadi kalau teman-teman pakai RAM, aplikasinya dipasangin RAM, itu dia bakal bisa kita replay gitu. Apa yang dilakukan oleh user tuh kita bisa tahu. Gitu. Meskipun nanti hal-hal yang kredensial kayak username, password kan bakal disensor ya. Cuman nanti bakal ketahuan, bakal kerekam gitu. Oh user tuh dari sini larinya ke halaman ini, lari lagi ke halaman ini. Terus di halaman ini dia ngebug. Nah ini ngebugnya apa? Ketahuan juga tuh. Oh ini ada API yang gagal request nih. Nah ini RAM ininya, apa namanya, ranahnya ya. Oke. Kemudian terkait troubleshooting gitu ya. Ketika misalnya teman-teman udah tahu, oh ini letak kesalahannya di mana gitu ya, di sisi aplikasi. Cara memperbaikinya adalah biasanya kita inject database tuh. Kayak kita nge-update database. Makanya penting teman-teman ketika nge-develop aplikasi atau menghandle aplikasi yang dari suhu-suhu sebelum teman-teman gitu ya. Maksudnya dari ini ya, dari senior teman-teman gitu. Teman-teman paling enggak harus paham terkait ERD aplikasi tersebut. ERD apa teman-teman? Ada yang tahu? Jadi ERD itu sesimpel kayak gambaran database ya. Kayak hubungan antara tabel-tabel di database gitu. Itu penting supaya kita tahu, oh ini tuh ketika ada error di sini, ternyata kita ada kurang di tabel ini gitu ya. Tabel ini relasi kemana nih gitu kan. Nah ini kita bisa tahu ini dari ERD teman-teman. Jadi nanti kita bisa men-solve masalah-masalah yang melibatkan terkait data. Kemudian yang kedua terkait legacy code sama technical debt. Ini istilah dari teman-teman ketika, jangan bayangin teman-teman kalau misalnya masuk misalnya join ke project di kerjaan, jangan membayangkan teman-teman ngerjain tugas di kampus gitu ya. Kan kalau buat di tugas di kampus kan teman-teman building from scratch ya, bikin dari awal. Ada tugas nih, soalnya A, B, C, D gitu kan. Teman-teman kerja kelompok, ya udah bikin dari awal tuh. Dari awal. Tapi kalau di kerjaan kadang-kadang kita dapat, ini lagi-lagi pengalaman gue dulu ya, dapat legacy code gitu. Jadi ketika masuk kita nggak bikin dari awal, tapi kita pakai aplikasi yang udah di develop oleh orang sebelum kita gitu. Itu kita sebut dengan legacy code gitu. Jadi 80% pekerjaan kita adalah maintenance si legacy code ini gitu ya. Kita nggak lagi gimana caranya ngoding yang baik, tapi kita perlu gimana caranya memahami codingan orang lain. Itu yang susah sebenarnya. Apalagi legacy code itu definisinya adalah buatan orang dan tidak terdokumentasi dengan baik. Tapi sebenarnya jalan gitu, sebenarnya dipakai gitu, nggak ada masalah gitu. Tapi ketika kita mau ada update fitur, misalnya ada tiba-tiba isu gitu ya, nah itu kalau misalnya kita nggak pahami legacy code ini, itu ribet ya, jadi susah gitu. Dan terakhir ada namanya istilahnya technical debt gitu, jadi kayak utang. Kalau teman-teman lagi kayak klien kan kadang-kadang ini ya, nggak ngotak ngasih deadline-nya ya. Dia minta project 3 bulan kelar gitu ya, padahal projectnya kompleks misalnya. Nah, kita kan pengen di awal sebenarnya best practice-nya kita menerapkan yang terbaik ya. Codingannya rapi, ngikutin best practice, pakai framework yang sesuai, ngikutin dokumentasi dari framework yang kita pakai gitu ya. Tapi karena deadline, kadang-kadang kita perlu korbanin itu tuh, perlu korbanin perfeksionis kita gitu. Itu kita sebut dengan technical debt. Jadi kita ya udahlah,
Yang penting jalan dulu deh fungsinya gitu ya. Masalah codingannya aur-auran nanti kita perbaiki di hari kemudian. Nah itu sebutannya utang ya. Jadi nanti kita di kemudian hari kalau ada waktu, tapi sering sih jarang ya. Nah, makanya kita sering dapat legacy code tuh, karena orang itu pada ngutang tuh di awal gitu ya. Jadi harusnya ketika teman-teman udah punya utang tuh, ketika tadi deadline-nya nggak teman-teman nggak bisa deliver sesuai deadline-nya, di kemudian hari ketika udah lowong, ya teman-teman refactor, perbaiki gitu, supaya mengikuti tadi standarnya ada, best practice gitu ya, dan lain-lain. Supaya teman-teman tidak meninggalkan legacy code ke junior teman-teman gitu.